Halo semua, perkenalkan nama saya Budi Aditya Suryawardana Suara dengan nomor NIM 24095111017. Nah, dalam video ini saya ingin memaparkan laporan identifikasi bakteri pada praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner. Kita masuk ke bagian pertama pada bagian case-based learning, yang dimana di sebuah peternakan ayam broiler dengan populasi 1000 ekor ditemukan sekitar 150 ayam menunjukkan gejala klinis berupa lesu, diare berwarna hijau atau putih, bulu kusut, dan penurunan nafsu makan. Nah, dalam waktu 1 minggu, ditemukan 30 ekor ayam dilaporkan mati. Sampel yang diambil melalui feses ayam dari ayam untuk dilakukan isolasi bakteri. Nah, mahasiswa melakukan persiapan terhadap media biakan dan juga peralatan yang diperlukan. Nah, di sini pada foto yang tercantum, kita melakukan survei ke salah satu peternakan dan juga mengambil feses ayam yang ada pada peternakan tersebut. Nah, kita masuk ke bagian pengenalan alat dan bahan pada laboratorium. Yang pertama ada inkubator, yang kedua ada autoclave, yang ketiga ada stir hot plate, yang selanjutnya ada bunsen, ada cawan petri, ada juga aus, ada media agar, ada mikroskop, tabung Erlenmeyer, dan juga aquades. Nah, kita masuk ke dalam prosedur kerja atau step by step yang dilakukan untuk melakukan pembiakan bakteri ini. Yang pertama, yang pasti siapkan sampel yang udah kita ambil tadi. Yang kedua, ada persiapkan kedua cawan petri dengan jenis agar yang berbeda. Lalu, beri 2 garis yang membagi 4 bagian pada cawan petri menggunakan spidol. Langkah selanjutnya, masukkan sampel feses ke dalam salah satu ujung bagian cawan petri. Pastikan bekerja di dekat lampu bunsen yang menyala agar tetap steril. Yang selanjutnya, sterilkan juga os dengan dipanaskan pada lampu bunsen, dan juga ingat dinginkan dahulu agar os itu siap untuk dipakai. Selanjutnya, goreskan ujung jarum os pada permukaan media agar secara perlahan dengan mengoleskannya secara zigzag, menyambung dari ujung yang berisi sampel di setiap bagiannya. Pastikan tidak ada goresan yang menumpuk, dan pada bagian cawan petri keempat, goresan tidak boleh mengenai bagian yang pertama. Nah, sterilkan kembali jarum os sebelum dan setiap kali menggoreskan. Jaga cawan dekat api dan buka tutup sepenuhnya untuk mencegah kontaminasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu inkubasi cawan petri yang telah diisi mikroba dengan posisi terbalik pada suhu ruang atau suhu inkubator, dan hasil pengamatan di suhu 37 derajat selama 24 jam dan amati pertumbuhannya. Nah, dalam video ini sudah tertera kita melakukan praktikum ini dekat dengan lampu bunsen untuk menjaga kesterilannya. Ingat, panaskan terlebih dahulu os yang kita pakai dan juga dengan cara digoyang-goyangkan untuk mendinginkan. Selanjutnya, ambil sampel feses ayam. Lalu, selanjutnya, goreskan dari ujung garis media agar yang sudah kita tandai. Nah, goreskan secara perlahan dari ujung hingga menemui titik tengah garis pada bagian yang sudah kita tandai. Nah, ingat, kembali sterilkan os yang sudah kita pakai. Hasil yang kita peroleh berupa media agar berfungsi sebagai media tumbuh umum yang mendukung perkembangan berbagai jenis bakteri dari sampel feses. Pertumbuhan koloni bakteri heterogen dengan morfologi beragam. Adanya koloni bakteri gram positif, dan ada juga koloni bakteri gram negatif. Kepadatan koloni yang tinggi karena sifat media yang tidak selektif. Nah, sedangkan pada media Mykon K agar, pada media yang berwarna merah tersebut bekerja secara selektif dan diferensial, yang dimana karakteristik menghambat pertumbuhan bakteri gram positif melalui kandungan garam empedu. Nah, sehingga dapat disimpulkan pada praktikum isolasi bakteri dengan sampel feses ayam menggunakan media natrium agar dan juga Mykon K agar menunjukkan keberagaman jenis bakteri. Nah, media nutrien agar menunjukkan berbagai macam morfologi yang bisa tumbuh pada media. Nah, sedangkan pada Mykon K agar, perbedaan warna menunjukkan kemampuan untuk fermentasi laktosa. Selanjutnya di sini kita melanjutkan praktikum dengan pewarnaan gram, yang dimana di sebuah peternakan ayam broiler, beberapa ayam menunjukkan diare encer seringkali berwarna putih yang menempel pada kloaka. Kotoran ini jika dibiarkan dapat mengering dan menjadi serbuk menyerupai kapur. Seperti pada kasus infeksi Salmonella pulmorum, yang dimana dilakukan pemeriksaan mikrobiologi dengan teknik pewarnaan gram. Pewarnaan gram membedakan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif.
Berdasarkan warna yang dihasilkan setelah perlakuan dan larutan kristal violet, iodin, pencucian menggunakan etanol, aseton, teknik ini membantu mempercepat proses diagnosis penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang dimana kita memerlukan beberapa alat dan bahan, seperti bunsen, ous, mikroskop, alkohol, pipet tetes, aquades, iodin, objek gelas, safranin, kristal violet, minyak imersi, dan juga biakan bakteri yang sudah kita buat pada praktikum sebelumnya. Nah, adapun prosedur kerja atau step-step yang kita lakukan, yang pertama, teteskan zat pewarna pertama, kristal violet, pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi, biarkan selama 1 menit. Selanjutnya, cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan. Nah, tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin agar permukaan bakteri yang diwarnai tertutup dengan larutan pewarna, biarkan selama 1 menit. Cuci iodin dengan air mengalir dan juga keringkan. Nah, gelas objek miringkan sedikit, kemudian sirami dengan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol kira-kira tidak berwarna. Nah, cuci dengan air mengalir secara singkat, kemudian keringkan. Teteskan beberapa tetes warna penutup safranin dan biarkan selama 2 menit. Cuci dengan air mengalir dan keringkan menggunakan kertas saring sampai tahap ini preparat sudah dapat diamati di bawah mikroskop atau dapat pula preparat ditutup dengan gelas penutup. Nah, amati preparat dengan mikroskop pada pembesaran 100 dengan bantuan minyak imersi untuk mempermudah. Dicatat, warna yang terlihat, warna merah menunjukkan bakteri gram negatif, sedangkan warna biru menunjukkan bakteri gram positif. Amati juga bentuk dan susunan sel bakteri. Nah, dalam video ini kita sudah melakukan menaruh media pada gelas objek. Kita memasukkan warna pertama, safranin tadi, dan tetesi sebanyak kurang lebih 1 tetes saja sudah cukup. Dalam praktikum ini kita membuat sekitar 4 preparat, yang dimana selanjutnya seperti step by step tadi, cuci dengan air mengalir namun jangan secara langsung supaya tidak melunturkan media yang kita akan amati. Selanjutnya ulangi tersebut sesuai dengan prosedur kerja. Yang terakhir, seperti tadi, tambahkan minyak imersi dan lakukan pengamatan di bawah lensa mikroskop. Nah, hasil pengamatan mikroskop menunjukkan bahwa bakteri yang ditemukan memiliki bentuk batang atau basil yang berwarna merah, yang menandakan bahwa bakteri tersebut termasuk ke dalam kelompok gram negatif. Basil atau batang, bentuk ini sering ditemukan pada bakteri usus seperti Escherichia coli dan juga Salmonella, yang dimana jika ditemukan dominasi bakteri patogen seperti Salmonella sp ini dapat menjadi identifikasi adanya infeksi gastrointestinal pada ayam. Nah, sehingga dapat disimpulkan, pengecatan gram adalah suatu langkah awal penting dalam identifikasi bakteri dari feses ayam. Hasil memberikan informasi tentang jenis dan morfologi bakteri serta membantu menentukan apakah bakteri ini ada potensi infeksi patogen atau ketidakseimbangan mikrobiota dalam usus. Pemahaman mendalam tentang hasil pengecatan ini sangat bermanfaat untuk diagnosis penyakit unggas, pengelolaan kesehatan ternak, dan penelitian mikrobiologi. Lebih lanjut, ditemukannya bakteri gram negatif berbentuk batang, terutama E. coli dan juga Salmonella, yang umumnya ditemukan dalam saluran pencernaan unggas dan juga berpotensi sebagai patogen. Praktikum ketiga ini ada isolasi dan identifikasi bakteri, yang dimana dalam menangani kasus ayam yang mengalami mencret putih, salah satu langkah krusial adalah melakukan pemilihan antibiotik yang sesuai dengan jenis infeksi yang menyerang. Nah, penentuan antibiotik ini tidak hanya mendukung proses penyembuhan secara optimal, tetapi juga berperan penting dalam mencegah meluasnya infeksi ke ayam-ayam lainnya, serta menurunkan risiko kejadian serupa di masa mendatang. Nah, adapun alat dan bahan yang kita siapkan atau perlu kita siapkan, yang pertama media TSI, media Siemens crate, media SIM, media MRVV, media gula-gula, ada alkohol, aquades, ous, reagen Kovac, objek gelas, bunsen, inkubator, dan juga biakan bakteri. Nah, adapun prosedur kerja atau step by step kita melakukan praktikum ini pada media TSI agar panaskan jarum ous, tunggu sampai dingin, selanjutnya biarkan dan ambil biakan bakteri dengan ous, tanam dengan menusukkan pada media tegak medium, kemudian angkat ous lalu usapkan pada media miring. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai tujuan pemupukan. Selanjutnya pada media medium, yang dimana panaskan jarum ous, sama, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan menusukkan pada medium SIM. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalam.
Lalu amati dan catat sesuai dengan tujuan pemupukan. Untuk melihat ada tidaknya produksi indol, maka biarkan bakteri ditetesi dengan reagen aklik atau reagen Kovac yang kita sudah siapkan. Pada media MRVV medium, yang dimana panaskan OS, tunggu sampai dingin. Ini selanjutnya, biarkan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OS ke dalam medium. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalam. Biarkan bakteri dapat dibagi menjadi 2 tabung, tetesi dengan reagen MR dan tabung lain di lainnya dengan reagen VP. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Selanjutnya, pada media Simon Crate agar panaskan OS, tunggu sampai dingin. Selanjutnya, biarkan bakteri lalu tanam dengan mengusapkan OS pada bagian miring, pangkal, dan medium, kemudian usap pada permukaan miring medium. Inkubasi sama 30 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Selanjutnya ada uji gula-gula, yang dimana langkah pertama pasti panaskan OS, tunggu sampai dingin. Ambil, biarkan bakteri lalu tanam mencelup OS ke dalam medium glukosa. Dan cara yang sama, tanam pada medium laktosa. Inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalam. Amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Nah, di sini kita melakukan uji katalase juga, yang dimana uji katalase ini berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Uji ini dilakukan dengan mengambil koloni pada media embah dengan OS steril, kemudian dioleskan pada gelas objek, lalu diteteskan dengan H2O2, yang dimana menentukan adanya katalase terlihat dari membentukan gelembung udara di sekitar koloni setelah penambahan H2O2. Secara umum, dan bakteri yang positif pada uji katalase bersifat aerob dan anaerob kualitatif. Contoh bakteri adalah E. coli. Seperti gambar yang sudah tertera, kita ambil dan juga teteskan cairan H2O2. Selanjutnya kita usapkan media yang telah kita ambil. Nah, ini pada ujian pertama itu ada, kita pasti melakukan semuanya ini di depan api bunsen agar tetap steril. Kita ambil sedikit bakteri menggunakan OS. Selanjutnya kita ambil media. Nah, kita tusukkan pada media, lalu kita buat zigzag pada media yang miring, sehingga kita dapat hasil yang terjadi pada media TSI agar, yang dimana terjadi perubahan warna pada bagian miring media yang menunjukkan fermentasi laktosa dan sukrosa. Nah, pada media SEM, media tidak berubah warna menjadi hitam, berarti tidak ada produksi hidrogen sulfida. Selanjutnya pada media MR, hasilnya positif dengan perubahan warna menjadi merah sebagai akibat dari penurunan pH media. Selanjutnya pada uji Simon Crate agar, yang dimana hasil negatif yang berarti tidak ada dan tidak terjadi peningkatan pH yang tidak dimanfaatkan. Yang terakhir ada uji gula-gula. Di sini media mengalami perubahan warna yang mengidentifikasi atau mengindikasikan hasil yang positif. Selain itu, terlihat gelembung gas di dalam media sebagai tanda adanya produksi gas. Nah, pada uji katalase sendiri yang terakhir, media menunjukkan hasil yang positif, yang dimana adanya gelembung-gelembung yang muncul di sekitar permukaan yang sudah kita lakukan praktikum tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, praktikum uji pada bakteri ini menghasilkan atau mengungkap berbagai kemampuan metabolik yang krusial seperti fermentasi glukosa, laktosa, sukrosa, produksi gas, meskipun bakteri tidak menghasilkan hidrogen sulfida. Kemampuan menghasilkan indol dari triptofan dan juga motilitas yang terlihat menambah gambaran lengkap tentang karakteristik bakteri tersebut. Hasil positif pada uji multirate menegaskan bahwa bakteri mengalami fermentasi campuran dengan produksi asam kuat. Sementara hasil negatif pada FP menunjukkan bahwa jalur fermentasi butilan glukol tidak digunakan. Selain itu, ketidakmampuan bakteri merupakan sitrat sebagai sumber karbon tunggal mengidentifikasi ketidakadaan enzim sitrat permease. Selanjutnya, keseluruhan rangkaian uji ini memberikan wawasan mendalam tentang metabolisme bakteri sekaligus menjadi alat identifikasi yang efektif berdasarkan sifat fisiologis dan biokimiawinya. Pada uji sensitivitas antibiotik ini, penanganan penyakit mencret putih pada ayam memerlukan langkah awal berupa identifikasi antibiotik yang paling tepat dan efektif. Pemilihan antibiotik ini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit ke ayam lainnya. Yang dimana kita harus memerlukan
dan menyiapkan alat dan bahan seperti McFarland 0,5, Muller Hinton agar, Catton swab steril, Bunsen, Oz, biakan bakteri Streptococcus, Peperdis, di sini berupa antibiotik kanamisin, azitracin, ampicillin, amoxicillin, dan juga sulfamet. Yang terakhir ada alkohol. Nah, adapun prosedur kerja atau tahap step by step yang kita lakukan, yang pertama ada panaskan Oz, tunggu sampai dingin, selanjutnya tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 2 atau 4 ml builian, inkubasi pada suhu 37 derajat selama 2-5 jam, dan amati pertumbuhan bakteri yang ditandai dengan terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarland 0,5. Nah, apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan dengan builian steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kurang keruh, maka biarkan inkubasi kembali diamati sampai kekeruhannya sama. Nah, selanjutnya, tanam biakan bakteri dengan Catton swab steril, usapkan merata ke seluruh permukaan medium Muller Hinton agar. Pemupukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai biakan tersebut merata. Nah, tunggu sesaat sekitar 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk Peperdis yang sudah disiapkan sebelumnya. Biarkan dengan jarak kurang lebih 2 cm dari cawan Petri, demikian juga dari Peperdis yang lainnya. Nah, pada umumnya, satu medium cawan Petri berisi dengan 5 Peperdis yang sudah kita siapkan. Nah, inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalam. Nah, selanjutnya amati dan catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing Peperdis. Masing-masing killing zone dicocokkan dengan killing zone setara, lalu simpulkan hasilnya. Yang dimana? Nah, pada video tersebut kita mengambil biakan bakterinya, lalu kita oleskan pada media agar secara merata dengan cara di zigzag dari arah kiri ke kanan menuju tepi-tepian dari media agar, pastikan goresan tersebut merata. Nah, sehingga kita memperoleh hasil antibiotik kanamisin berukuran kurang lebih 28 mm, yang dimana kriteria di sini masuk ke kriteria sensitif. Antibiotik bacitracin dengan ukuran 18 mm, yang dimana di sini masuk ke kriteria sensitif juga. Ampicillin di ukuran 20 mm, sensitif juga, dan juga amoxicillin di ukuran 18 mm, di sini masuk ke kategori sensitif, dan yang terakhir ada sulfamet di ukuran 29 mm, di sini masuk dalam kategori sensitif. Nah, sehingga dapat disimpulkan bakteri Streptococcus yang diuji menunjukkan kepekaan tinggi terhadap semua antibiotik yang digunakan, yaitu kanamisin, bacitracin, ampicillin, amoxicillin, dan juga sulfamet, dengan zona hambat yang memenuhi kriteria sensitif, yang ini mengindikasikan bahwa antibiotik tersebut efektif dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus dan dapat digunakan sebagai pilihan terapi yang tepat. Penggunaan media Muller Hinton agar dan metode difusi cakram yang distandarisasi memastikan hasil uji yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, sekian pemaparan dari video praktikum saya. Terima kasih.